Hai sahabat ruang belajar, kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya sahabat ruang belajar. Setelah lulus dari perguruan tinggi, teman-teman pasti akan menghadapi dunia secara mandiri yang disebut sebagai ketenaga kerjaan di dalam ekonomi. Jadi kita perlu tahu apa itu tenaga kerja, menurut teman-teman, bagaimanakah yang disebut sebagai tenaga kerja? Secara sederhana, tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia produktif biasanya 15-64 tahun yang siap dan mampu bekerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua bagian utama yaitu, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu gampang diingat, mereka adalah orang-orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Contohnya, guru kalian, ayah kalian yang bekerja di kantor, atau kakak kalian yang baru lulus dan lagi kirim-kirim lamaran. Sementara, bukan angkatan kerja itu kebalikannya. Mereka adalah orang-orang di usia produktif tapi tidak bekerja atau tidak sedang mencari kerja. Siapa saja? Tentu saja kalian, para pelajar, ibu rumah tangga, atau kakek nenek yang sudah pensiun. Nah, sahabat ruang belajar, mari kita bahas apa saja yang menjadi masalah ketenaga kerjaan. Dunia kerja itu nggak selalu mulus, bro. Ada banyak masalah yang sering kita temui. Yang paling sering kita dengar adalah pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja dan ingin bekerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, sekarang mari kita lihat ada berapa jenis dari pengangguran. Jenis pengangguran yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah kondisi seseorang dalam angkatan kerja pada rentang usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran yang kedua adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah kondisi di mana sebagian tenaga kerja melakukan pekerjaan tetap dengan produktivitas yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga jika mereka dihilangkan dari pekerjaan tersebut, output perusahaan atau produktivitas secara keseluruhan tidak akan terpengaruh. Pengangguran yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya pekerjaan yang hanya tersedia atau dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, yang disebabkan oleh perubahan musim, cuaca, atau fluktuasi permintaan konsumen. Pengangguran yang keempat adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran sementara dan sukarela yang terjadi ketika seseorang dalam proses transisi antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, atau saat pertama kali memasuki pasar kerja setelah lulus. Jenis pengangguran yang kelima adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan struktural dalam ekonomi, seperti kemajuan teknologi yang membuat keterampilan lama usang, globalisasi, atau pergeseran industri yang menciptakan kesenjangan keterampilan jangka panjang. Pengangguran yang selanjutnya adalah pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah jenis pengangguran yang timbul akibat adanya penurunan atau pelemahan kegiatan ekonomi sehingga berdampak resesi suatu negara. Ketika ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun, yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian dan terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menghentikannya, sehingga banyak pekerja diberhentikan dan menjadi pengangguran. Nah, sahabat ruang belajar, sekarang mari kita bahas apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah tekanan demografis dan jumlah angkatan kerja. Kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil daripada pertumbuhan lapangan kerja. Yang ketiga skill atau kompetensi tenaga kerja yang rendah atau tidak memadai. Dan yang keempat adalah rendahnya tingkat investasi modal. Nah, sahabat ruang belajar, sekarang kita akan melihat dampak dari pengangguran bagi negara. Yang pertama adalah mengakibatkan pendapatan nasional yang menurun. Yang kedua adalah mengakibatkan pendapatan per kapita yang menurun. Yang ketiga adalah produktivitas yang rendah. Dan yang terakhir adalah menjadi beban keluarga. Nah, sahabat ruang belajar, mari kita cari tahu cara mengatasi pengangguran. Cara yang pertama adalah membuka lapangan kerja baik secara mandiri maupun bekerja sama seperti perusahaan atau usaha mikro kecil menengah. Yang kedua adalah menciptakan bidang pekerjaan yang baru.
Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan atau skill baru untuk individu. Dan yang keempat adalah mempersiapkan diri agar dapat bersaing dengan kompetensi internasional. Setelah menjadi seorang tenaga kerja atau pemberi kerja, kita akan mendapatkan upah. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang disebut sebagai upah. Jadi sahabat ruang belajar, gaji adalah imbalan finansial yang diterima oleh pekerja sebagai kompensasi atas jasa atau kontribusi mereka dalam proses produksi. Dalam upah atau gaji, terdapat dua konsep yaitu upah nominal dan upah real. Upah nominal adalah jumlah uang yang tercantum di slip gaji kalian. Misalnya, gaji kalian 5 juta rupiah. Sedangkan upah real adalah jumlah barang dan jasa yang bisa kalian beli dengan upah nominal itu. Ini yang lebih penting, karena upah real menunjukkan daya beli kita yang sebenarnya. Sahabat ruang belajar, demikian pembahasan kita mengenai ketenaga kerjaan, cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan serta upah atau gaji. Terima kasih sudah belajar bersama ruang belajar. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya sahabat. Sampai jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya ya sahabat.